jadikan kami penyembahmu. Oh, thank you Jesus. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Lord, have your way in me. Thank you, Jesus. This is my desire. This is my desire, to honor you, to honor, Lord, with all my heart, with all my heart, I worship you. All I have within me, oh Lord, I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. One more time, Lord, I give you, Lord, I give you my heart, I give you my soul.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur Tuhan supaya kiranya hari ini rahmat Tuhan turun atas hidup kami supaya kami semakin dikuatkan dan kami semakin sungguh-sungguh mencintai firman Allah. Supaya di akhir zaman ini lahir anak-anak muda yang mau menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan dan mereka semua memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Memberkati setiap anak-anak muda dimanapun berada, Tuhan jaga, Tuhan menolong, Tuhan berikan visi. Yang mengalami tantangan, Tuhan buka jalan. Dan ada terobosan dalam hidup mereka. Mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Yes dimanapun saudara berada. Ya, kita mau melanjutkan pembahasan firman kita. Kita buka Ibrani 12 ayat yang pertama. Mungkin saudara sudah pernah mendengar khotbah daripada Ibrani yang 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat pertama itu bicara tentang definisi iman. Iman adalah bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Namun Ibrani 12 ayat pertama ini satu perikop setelahnya bicara agak sedikit berbeda. Ini bicara apa? Ini bicara nasihat supaya kita ini bertekun dalam iman, saudara. Berarti hari ini memiliki iman sudah puji Tuhan. Menyadari arti iman sudah puji Tuhan. Membuat iman itu supaya hidup sudah puji Tuhan. Namun dikatakan bertekun, saudara. Bertekun itu dalam bahasa Inggrisnya adalah perseverance. Yang artinya sesuatu yang dikerjakan berkesinambungan. Sama seperti pabrik, saudara. Ada mesin kan. Mesinnya itu gak bisa putus produksi, saudara. 24 jam jalan terus. Begitu juga kita hari ini. 24 jam iman saudara harus terus ditambahkan. 24 jam iman saudara harus terus dikuatkan. Karena tantangan itu selalu berjalan tiap detik. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Perhatikan, kita punya banyak saksi. Hari ini kalau kita punya iman, kita harus sadar bahwa iman kita ini bukan cuma diawasi oleh pendeta. Bukan diawasi oleh polisi. Bukan diawasi oleh orang tua saja. Namun banyak saksi, saudara, yang mengawasi kita seperti awan-awan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ada orang yang sudah punya iman, namun dia jatuh dalam dosa. Daud punya iman, dia bisa kalahkan Goliat. Namun satu dia jatuh dengan Batsheba. Yusuf semua. Musa juga punya iman. Namun tiba-tiba dia bisa marah. Yakub dia punya iman, saudara. Nuh dia juga punya iman. Dia bangun batra. Namun pada akhirnya dia jatuh. Karena dia mabuk, saudara. Berarti iman ini kita harus sadar iman ini diawasi. Seperti awan-awan, saudara. Terus dikatakan apa? Marilah kita ajakan menanggalkan, saudara, semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama, tanggalkan dosa dan beban. Sebelum saya masuk dalam definisi ini, tanggalkan dosa dan beban, saudara bisa baca dikatakan seperti ini. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tiap orang itu punya kemampuan, punya talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ada talenta yang sudah ada sejak lahir. Ada talenta itu yang tiba-tiba dia kembangkan, bertumbuh. Atau mungkin dia minta kepada Tuhan, dia berusaha. Namun yang jelas, saudara, kita hidup itu Tuhan sudah atur lombanya kita. Bayangkan, atlet pelari saudara suruh ikut lomba renang. Bisa menang gak? Belum tentu bisa menang. Atlet bulu tangkis saudara suruh ikut lomba tenis. Walaupun mirip pakai raket, saudara. Namunnya gak bisa, saudara. Hari ini, saudara, begitu juga dengan kita. Tiap kita ini sudah diatur Tuhan, ada lombanya masing-masing yang diwajibkan bagi kita. Jangan hari ini saudara punya lomba sudah dikasih Tuhan, saudara punya pekerjaan A, saudara lihat pekerjaan orang lain, wah pekerjaannya bagus, wah profesinya bagus, saudara iri.
Rumput tetangga memang selalu lebih hijau. Namun kamu kenapa enggak hijaukan rumput kamu? Bro sama sister dimanapun engkau berada. Namun hari ini berarti bicara apa? Tuhan sudah atur lombanya kita. Lombanya kita, dikatakan firman Tuhan katakan apa? Kita lebih daripada pemenang. Berarti kita bisa menang dalam lomba kita. Kalau kita hari ini kalah dalam lomba kita, kenapa? Jangan-jangan bukan lombanya kita terus kita mau ikut lomba. Nah itu kebanyakan urusan saudara. Terus bagaimana supaya kita bisa menang? Contoh, pelari ya, dia harus pakai baju yang sesuai dengan dia punya olahraga. Ketat supaya angin itu gak menahan, sepatunya ringan. Gak boleh ada beban. Seorang olahraga taekwondo, dia punya tendangan itu bisa terbang tinggi. Namun waktu dia latihan pakai beban. Berarti bicara apa? Waktu kita hidup ini kita sudah ditakdirkan, sudah dipilih Tuhan lebih dari pemenang untuk lomba yang Tuhan wajibkan bagi kita melalui iman kita. Namun kita harus menanggalkan dosa dan beban. Kalau kita nggak menanggalkan dosa dan beban, kita nggak akan menang. Saudara mau maju, mau diberkati Tuhan. Saudara hidup dalam dosa, saudara kalah lagi. Kenapa? Contoh, Musa itu ketemu Tuhan di semak yang terbakar. Firman Tuhan katakan apa? Lepaskan kasutmu. Baru dia bisa masuk. Bertemu Tuhan penuh menanggalkan dosa dan beban. Gampang. Tanggalkan dosa dan beban. Kenapa? Kalau dosa dan beban membebani saudara, saudara gak akan pernah bisa melangkah menjadi pemenang dalam perlombaan yang Tuhan wajibkan. Karena dosa dan beban itu menggerogoti kamu ke belakang. Dia itu menahan kamu untuk maju. Contoh, kamu punya keterikatan apa? Pornografi, minuman keras, rokok dan sebagainya. Itu mengambil unsur salah satu di bagian otak kita dalam neuroscience saudara. Unsur ketergantungan atau adiktif. Waktu kita tergantung tersebut dan kita tidak bisa memenuhi, waktu kita kerja harusnya kita kerja selesai 1 jam. Namun karena kita adiktif, kita gak bisa selesai. Kenapa? Karena kita ketergantungan sama dosa dan beban. Sehingga kita gak bisa berkarya, waktu kita terbatas. Makanya firman ini luar biasa. Bagaimana kita bisa menang? Lebih daripada pemenang? Bagaimana? Tentunya kita harus berlomba pada lomba yang Tuhan wajibkan. Bagaimana sudah mau menang di lomba yang Tuhan wajibkan? Yuk, tanggalkan dosa dan beban. Amin. Terus lanjut. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya. Melakukan nih. Tanggalkan dosa dan beban. Berlomba pada lomba yang Tuhan wajibkan. Melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Iman itu bisa sempurna. Namun iman itu bisa sempurna cuma karena Yesus Kristus. Cuma karena ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu membawa kita yang memimpin kita pada iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Iman dan memimpin iman itu kepada kesempurnaan. Cuma satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Karena itu kita harus benar-benar meresapi daripada ajaran Yesus ini tersebut saudara. Ini tertulis di Alkitab. Bukan cuma ajaran yang lucu-lucu aja. Kenapa? Karena Yesus adalah pemimpin iman. Poin yang kedua. Tertuju pada Yesus, sang pemimpin iman. Saudara hari ini melakukan semua yang saudara lakukan. Iman jadi perbuatan. Yang memimpin iman saudara menuju iman yang sempurna. Saudara gak bisa bergantung cuma sama pendeta. Saudara gak bisa cuma bergantung sama teman-temanmu, sama komunitasmu. Namun saudara harus bergantung pada Yesus. Ketika setiap orang dalam satu komunitas bergantung pada Yesus. Bukan cuma satu api yang menyala. Namun semua apinya menyala. Sehingga api itu berkobar-kobar membakar.
dan punya kekuatan yang luar biasa. Amin. Makanya hari ini tertuju pada Yesus, sang pemimpin iman. Firman Tuhan katakan seperti ini pada Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan tuh gembala kita. Kita gak akan kekurangan. Namun kita hari ini mau gak menaruh Yesus itu sebagai pemimpin agung dalam hidup kita. Menempatkan Tuhan itu sebagai gembala dalam hidup kita. Waktu kita menempatkan dia sebagai gembala dalam hidup kita, saya yakin dan percaya dia akan pimpin kita dari iman menuju iman pada kesempurnaan, saudara. Bayangkan saudara punya komunitas dimanapun saudara berada, pekerjaan. Setiap orang itu mencintai firman Allah, mencintai Yesus sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya ada perbedaan. Karena bicara apa? Satu orang percaya, satu rumah diselamatkan. Betul. Namun satu orang ini harus benar-benar percaya. Percaya pada Yesus Kristus. Belajar ajaran Yesus. Bayangkan kalau gereja, komunitas kita dimanapun kita berada, kita bisa membuat gerakan ini. Saya yakin dan percaya ada suatu terobosan yang besar yang Tuhan persiapkan bagi pelayanan kita, bagi pekerjaan kita, bagi apapun yang akan kita kerjakan nanti. Jadi poin yang pertama, tanggalkan dosa dan beban. Yang kedua, tertuju pada Yesus. Karena Yesus sang pemimpin iman. Dia memimpin iman kita kepada iman yang sempurna. Kepada iman yang sempurna tersebut. Supaya kita hari ini bisa membawa orang lain bertemu dengan Tuhan juga. Yang ketiga, Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan. Yang sehebat itu, Yesus tanggung bantahan, saudara. Sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa. Bayangkan, kita ini dibantah karena kita memang salah kadang-kadang. Namun Yesus ini benar dibantah oleh pihak orang berdosa. Namun dia tetap teguh bertahan. Kita dibantah mungkin karena kita salah. Orang yang bantah benar. Yesus, dia benar. Dibantah oleh orang yang salah. Namun dia tetap teguh bertahan. Supaya apa? Kita baca. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan lemah dan putus asa. Hari ini, saudara, tanggalkan dosa dan beban. Hidup tertuju pada Yesus. Dia sang pemimpin iman. Yang ketiga, jangan lemah dan putus asa. Kamu kuat. Bersama Tuhan, kamu bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Hari ini jangan bergantung hidupmu pada manusia. Bergantung pada Tuhan. Menempel pada Tuhan. Yakin, dia pasti sanggup menolong saudara dan saya. Karena hari ini banyak orang yang menjadi lemah dan putus asa. Satu analogi yang sangat menarik di sini apa? Yesus ngomong, aku menerima bantahan dari orang-orang berdosa. Namun aku tetap meneguhkan diriku. Supaya kamu jangan lemah dan putus asa dong. Hari ini saudara-saudara dimanapun, kegagalan itu pasti kita hadapi. Namun kegagalan itu adalah jalan menuju keberhasilan. Kegagalan yang satu kita lewati dan kegagalan yang sebelumnya hasilnya berbeda. Karena kegagalan yang kita akan hadapi terus menerus itu lebih tajam. Karena akan menuntun kita pada kesuksesan atau keberhasilan. Namun hari ini jangan sedikit-sedikit ketika kamu melayani, kamu lemah, putus asa. Kamu kerja, aduh aku udah gak semangat. Kamu lemah, putus asa. Yesus udah ingatkan kita. Jangan lemah dan jangan putus asa. Ada pengharapan. Pengharapan itu yang selalu yang kuat. Jangkar. Dan aman bagi jiwa kita. Ayat penutup yang terakhir.
2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Engkau bisa buka Alkitabmu. Kita baca sama-sama ya. Kita imani ayat ini. Tanggalkan dosa dan beban supaya kita bisa berlomba dan kita menang dari lomba itu. Menang dari lomba yang Tuhan wajibkan pada hidup kita. Karena banyak yang mengawasi kita. Bukan cuma manusia. Namun apa yang kita perbuat sekecil apapun di tempat yang tidak ada orang tahu. Namun Tuhan melihat dan Tuhan menilai. Yang kedua, mata harus tertuju pada Yesus. Ketika mata tertuju pada Yesus, Dialah sang pemimpin iman. Yang memimpin kita pada iman dan menuju pada kesempurnaan. Yang ketiga, jangan lemah dan putus asa. Yesus aja tetap kuat. Sesuatu yang hari ini gak masuk akal, namun dia bisa menghadapi. Sebagai contoh, bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Saudara sudah buka? Kita baca dengan iman sebagai bentuk doa kita. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Engkau yang lemah hati, kuatkan hatimu. Jangan lemah hari ini. Jangan lemah semangatmu. Hatimu harus berkobar-kobar dan menyala. Karena ada upah bagi setiap semangatmu dan usahamu. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Makanya iman memiliki arti. Namun kita pun harus bertekun dalam iman tersebut. Sehingga iman itu menjadi sempurna. Sehingga Yesus datang kedua kali, dia akan melihat, apakah aku dapati iman di bumi. Saya berdoa supaya Tuhan bisa mendapati iman melalui setiap engkau para anak muda. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa supaya setiap kami hari ini yang lemah menjadi kuat. Kami tidak putus asa, kami terus berjuang, kami menanggalkan dosa dan beban. Karena kami yakin kami akan menang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam lomba yang Tuhan wajibkan bagi hidup kami. Kami juga hari ini mata kami tertuju pada Yesus, fokus pada ajaran Yesus. Karena Engkau adalah sang pemimpin iman. Memberkati setiap kami dimanapun berada. Bagi teman-teman kami yang mengalami depresi, frustasi, lemah dan putus asa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan berikan kelegaan dan penghiburan. Bagi hari ini teman-teman yang berdoa namun doanya belum dijawab, kiranya Tuhan berikan tanda dan terobosan dalam hidup mereka. Mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan. Sampai pada semua jemaatnya. Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa menjadi berkat dan berdampak. Supaya gereja di seluruh dunia mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Dekapkan tanganmu di dada. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga. Dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita memiliki pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang pada kali kedua untuk menjemput gereja umatnya yang dewasa, kudus dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan dalam persekutuan rohnya yang kudus, yang buat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa ayat yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.